Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta najudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian baru kita haturkan salawat dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan terpuji. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh awliyanya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, pemersah Abah Anom yang sangat kita cintai. Semoga arwah beliau ditempatkan di sisinya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Berbarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk saya terbaik, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari barat dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian juga untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada manaqib ini, juga yang sedang berusaha berniaga dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk arwah leluhur kita, ahli kubur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosanya,
dan selalu ditambah-tambahkan nikmat di dalam alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, diberikan jalan yang terang di alam kuburnya, dijauhkan dari segala macam apa-apa yang di dalam kubur, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima iman, Islam dan ihsan para arwah leluhur-leluhur kita yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir. Berbarakah wal karamahkan sahabat Sayyidul Wafatatul Arifin, berbarakah wal karamahkan Syaikhul Qadir Al-Jalani, bisyafaat kanjeng Nabi Muhammad, biiznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara manaqib pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2002, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Qasim, acara yang ketiga pembacaan tanbih yang akan disampaikan oleh Bapak Jiono, acara yang keempat pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono, acara yang kelima pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Nurholis, acara yang keenam hikmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jainal Abidin, acara yang ketujuh pembacaan salawat Bani Asim yang akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto, dan acara yang ke-8 penutup. Marilah kita mulai manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Nanang Qasim, dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar mengikuti acara manaqib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah.
Kepada Bapak Nanang Kosim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum inna allaha lahu fadlin alan nasi walakinna aksharan nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Sayyidina al-marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna al-marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejebaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula segenap pemimpin negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya, tapi sepantasnya demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap kehadirat Allahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafillah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya kita rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Janganlah sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim,
yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Janganlah bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjakkan jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin, haruslah kita sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri kita sendirilah yang senang, karena mereka jadi takdir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk yang lain. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah kamu tolong menolong dalam sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dulunya aman dan tentram, gemah ripah lorjunawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Janganlah sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan budi utama jasmani sempurna jager-bager. Tidak lain amalan kita, Torokat Qadriyah Nasabangiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, godaan oleh diperdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Tatapan Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat disampaikan kepada kita sekalian ikhwan Kiai Haji Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin. Untian mutiara. Yang pertama, janganlah benci kepada ulama yang sejaman. Yang kedua, janganlah menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Dan yang ketiga, janganlah memeriksa murid orang lain. Yang keempat, janganlah berubah sikap meskipun disakiti orang. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bibarakati Sayyidina Syekh Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Sallallahu lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواحه وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والكرام والصحابة والصالحين وإلى كل وأصحاب كل وإلى روح آدم آدم عليه السلام هواء أمنا هواء وما تناسل إلى بينهما إلى يوم الدين سوى لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا ومولانا وأمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدي الدين وعلماء الراشدين وقراء المخلصين وعلى تفسير المحادثين
وسائر سادات السبيعة المحققين وإلى أرى كل والي ووالية ومسلم والمسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها سلام الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القدر ونقشبندية وفي المترك وخصوصا إلى حضرة سدر رسولة قلوب العالمين سيدنا سعد قدر جلني قد صلاة وسادس أبو القاسم الطبي وسادس مركره وسادس سر سقط وسادس أبو العجمي وسادس حسن البصري وسادس جعفر الصديق وسادس يوسف الأندلي وسادس أبي أبي البستمي وسادس سبعود النقشبندي وحضرة أمير الدنيا وحضرة شيخنا المكرم سعد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرة سيد المكرم سلامة صاحب الوفاة أجر عارفين وأصولهم وأكرم لسلسلاتهم والآخذ عنهم سول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن الله حق علينا ولمن أوصينا واستوصينا وقلبنا عندك بدعاء الخير السهول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قلب إلى قلب من ولد آدم إلى يوم القيامة سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ونزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك من أهل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحم به الأوقات وتنفر به القرآن وتقطع به الحوادث وتمنع به الرجائب وحسن الخواتم واستسقى الغمامات الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما
سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنغفر له بحسن الخاتم ويستسقى لنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنبه به الروائج وحسن الخاتم ويستسقى لنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita sekalian, terutama kepada Syaikhul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam ridha Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala rahmatan wa ridwana wa amidana bi asrari kulli waqti wal makan. Mangkoba yang ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudu, terlintas dalam hatinya bahwa Thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqah yang lainnya.
Gurunya yaitu Syekh Abdul Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menulis sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintanya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal dunia sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqahnya. Kemudian dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer, di bawah gunung mengalir sungai, lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah menipasi badan yang letih, sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyak. Di dalam keadaan tidur itu, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji dan berkata, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan Allah. Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hadiah. Diperlihatkan dari Syekh Abdul Qadir dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hikmah, kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Allahumma sholli alaihi wa sallam bi asrari fiqhi wal makan. Mankobah yang ke-36. Syekh Ahmad Kanji menunjuk kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir-fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia. Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, ya kalau ngatuk silahkan saja. Ia pun berangkat ke Gunung Numrud mengumpulkan kayu bakar dan diikat. Waktu akan diangkat ke kepalanya kayu bakar tersebut, ia melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang kepada gurunya. Ikatan kayu bakar tersebut terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat gurunya yaitu Abi Ishaq Maghribi, gurunya berkata, nah Syekh Ahmad, tadi kataku bagaimana? Kepalamu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar,
sebab sudah di tempat mahkota dan sorban yang mulia. Sejak kini sudahlah jangan mencari kayu bakar. Engkau Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat rijalullah. Allahumma salli alaihi wa amitana bi asrari fi kulli waqti wal makan. Ila hadrati sultani awliya'i wa qudratil asfiya'i wa qudratil رباني والرسول صمدني الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك العبد القادر المجتبى ظهر قلوبنا من كل وصف يعيدنا عن شهاداتك ومحبتك وآمتنا على سنتك والجماعة وشارح بها صدورنا وسرح بها أمورنا وفارج بها همومنا واخشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانشر بها حجاتنا وجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشرفين بمحبته المهتدين بهديه وسريرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته واتباعه المغر المحجرين وأشياعه السابقين وأصحابه الأمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fasal muttaqun. Wattaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hirjum minan niran. Wa qala Ali radhiyallahu an,
kun talibal istiqomah wa takun talibal karomah. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin, Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para sesepuh bini sepuh, para mubalik, ikhwan, akhwat yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Mangku Manakib Sahibul Bait Ahinal Kiram Ustadz Mustafa beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga seluruh perjuangan pengorbanan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak manaqib Sultan Aulia As-Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani senantiasa kita semua yang hadir, apabila yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit baik lahir maupun batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Aulia Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Bikaromati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Alifi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, yaitu berzikir, khotaman dan juga manaqib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya istiqomah ini harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan. Karena apabila seseorang sudah diberi mudawamah atau istiqomah dalam ibadah, maka orang itu sesungguhnya sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang sering mengharap karomah dan mengusahakan mencari karomah, padahal karomah yang paling agung adalah istiqomah. Li'anna istiqomata khairum min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Jadi bagi orang-orang yang sudah istiqomah bangun malamnya, istiqomah duhanya, istiqomah melaksanakan ibadah fardunya, maka itu harus kita pertahankan.
Masih biasa Bapak bangun tengah malam? Biasa. Alhamdulillah. Tahu bangun tuh ada yang bangun itu kalau tengah malam. Nah, jadi istiqomah itu karomah yang paling mulia, karomah yang paling agung. Karena karomatan a'damu, karena karomah yang paling agung, karomah yang paling mulia adalah istiqomah, yaitu mengikuti tuntunan Rasul, mengikuti tuntunan guru. Nah, alhamdulillah ini kan wajah-wajah yang setiap bulan hadir. Alhamdulillah. Ini harus kita pertahankan. Bahkan mungkin Bapak harus bisa mengajak. Kita ini udah istiqomah. Jadi jangan istilah orang Cianjur ngeunah sorangan, enak sendiri. Karena orang yang enak sendiri itu sesungguhnya sombong. Enak sendiri harus ngajak. Ajak siapa? Ajak istri. Mana yuk kita apa? Ajak, kalau sudah istri diajak, ajak saudara. Sudah saudara diajak, juga ajak tetangga. Jadi kalau mungkin kita hanya dikir sendiri, khotaman sendiri, manakib sendiri, itu tidak ada resiko apa. Walaupun nikmat, terasa udah nikmat, tapi itu belum mendapatkan resiko. Tapi kalau kita mengamalkan dan juga kita ajak istri, kalau belum mau dikir ajak. Apalagi kalau sudah ditalkin, ajak bareng-bareng. Nah, sudah istri, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, walaupun mungkin kalau ngajak kayak Ustadz Mustafa di sini kan beliau sebagai mubalik, tugasnya ngajak kayak Bapak. Mungkin saudara tetangga pada dikasih tahu, bahkan mungkin dikasih undangan bahwa di hari Selasa akan diadakan manaki. Tapi kan beliau beresiko. Nah, resikonya harus menyiapkan makan, betul tidak? Nah, kalau banyak yang datangnya kan masaknya juga banyak, betul Pak? Nah, juga mungkin harus menerima resiko kekecewaan. Kecewa kalau tidak datang. Sudah bikin undangan tapi ini enggak datang. Mungkin akan mendapatkan cacian, akan mendapatkan hinaan dari orang-orang lain, tetapi perjuangan. Nah, jadi manusia itu ada yang enak, tetapi belum hanya di makom situ saja, belum punya pikiran mau dibawa kemana keluarga, mau dibawa kemana tetangga kita, mau dibawa kemana saudara kita, mau dibawa kemana umat kita. Mubalik pasti selain daripada mengamalkan, berikhtiar, ngajak, selain daripada berdoa kepada Allah. Nah, maka kita pun harus terus berjuang selain daripada mengamalkan, mengamankan dan melestari. Nah, yang namanya melestarikan kan harus ada perjuangan, ada pengorbanan.
Jadi kita jangan duduk di situ saja, harus ada target. Bahkan ini istri atau suami ini belum mau zikir, atau belum mau khataman, atau belum mau manaki, mudah-mudahan bulan depan ikut. Tidak datang, mudah-mudahan tahun depan juga ikut. Nah, nanti bapak dan ibu akan saling hujat. Bapak akan dihujat oleh istri, akan dihujat oleh anak, akan dihujat oleh tetangga. Kenapa? Karena bapak ibu diam, tidak mau mengajak. Kata istri bapak, kamu enak sendiri, kamu berangkat saja sendiri naik motor, enggak ngajak-ngajak saya. Nah, nanti pasti istri itu akan menghujat kepada bapak. Nah, maka daripada dihujat nanti, mendingan dari sekarang istri-istri bapak itu diajak. Siap ngajak istri, siap? Siap. Bapak suka enggak atau pernah belum mengajak istri ke sana, ke kota bumi, ke Ramayana? Belum. Atau ke pasar ini, ke pasar Labuan, pernah ngajak belum? Pernah. Masa ke pasar ngajak, kalau ke pengajian tidak ngajak. Enak Pak, naik motor di belakang istri ke pengajian, anget, apalagi musim dingin begini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bulan depan istri-istrinya dibawa. Jadi kita harus berdakwah, harus mengajak. Dan jangan kalah sama orang Yahudi yang mengiklankan produknya. Contoh saja, tapi tahu punya muslim, tahu punya orang non muslim, itu yang suka pakai cuci pakaian itu apa namanya? Rinso, ya. Dalam iklannya itu rinso luar biasa, bisa mencuci sendiri gitu. Padahal mah bohong. Itu tidak, masa bisa nyuci sendiri kalau tidak kita ya mencuci. Tapi setiap tayang iklannya itu rinso bisa mencuci sendiri. Yang akhirnya apa? Akhirnya laku, pada dibeli karena semua iklan, semua dakwah. Nah, maka kita sebagai ikhwan akhwat harus dakwah, harus ngajak. Jangan malu-malu kalau ada orang yang belum bertoriko, umpamanya nanya sama bapak ibu mau kemana. Kata bapak ibu ditutupi, ini mau ke pengajian ke tempatnya Pak Ustadz Mustafa. Jangan ditutupi manakibnya, harusnya mau kemana? Mau manakib kemana? Ke tempatnya Bapak Ustadz Mustafa. Karena di dalam manakib itu ada dua kegiatan, ada dua amalan, yaitu khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Masih banyak di sana, di Jawa, orang-orang yang masih malu karena nyebut mau datang ke tempat manakib, apalagi mau datang ke Suryalaya. Mau kemana? Mau ke Tasik, padahal mau ke Suryalaya. Karena mungkin kalau orang mendengar Suryalaya sudah nanti akibatnya akan berdampak negatif kepada dia. Ya mungkin di sini juga banyak ikhwan-ikhwan yang menutupi Suryalayanya. Jadi kita nggak usah ragu, apalagi malu, bahkan harus bangga jadi murid Suryalaya. Harus didakwahkan, harus diperlihatkan bahwa kita adalah murid Pangersa Abah Anom di Suryalaya Tasikmalaya.
Tasikmalaya, mau kemana? Mau ke Tasik, mau apa? Mau silaturahim aja ke saudara, padahal mau sebelasan. Mau mana? Mau manaki. Jadi jangan ditutupi, jangan ditutup-tutupi Suryalaya ya. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Nah, apabila kita sudah istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, jangankan nanti di dunia pun akan diberi ghanimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'a ghadaqo. Barang siapa yang istiqomah dalam mengamalkan syariat Islamnya, dalam mengamalkan tariqahnya, maka akan diberi la asqainahum ma'an ghadaqo, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin urusannya dimudahkan, baik urusan apa saja, karena di dalam Miftahus Sudur kalau tidak salah bab kelima bahwa papihi banyak itu bukan wasiat, rahasia atau bagian daripada orang yang mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wanat, sahabatnya bisa diputuhkan hatinya, bisa dimudahkan urusannya. Nah, itu bagian dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya, nah, yang tidak kalah pentingnya bagi orang yang beristiqomah di dalam mengamalkan thariqahnya, di dalam mengamalkan ibadahnya, terutama ketika nyawa kita akan berpisah dengan raganya di saat sakaratil maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Alladzina, orang-orang yang beriman. Mungkin di situ alladzina, di situ yang mengucapkan rabbunallah itu banyak. Yahudi mengucapkan rabbunallah, terus musyrikin juga mengucapkan rabbunallah, cuma ada belakangnya. Kalau Yahudi mengucapkan rabbunallah, tetapi wal malaikatu banatullah, wal ujair ibnullah, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bahkan kalimatnya saja supaya tidak ragu pakai nun taukid, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah summastaqamu, orang-orang yang beristiqamah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat akan meninggalnya akan datang malaikat. Nah, malaikat datang memberi kabar gembira. Kata malaikat, ala takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut memikirkan masa yang akan datang, dan juga kamu jangan sedih akan meninggalkan dunia. Orang yang istiqomah itu tidak kalau mau meninggal itu tidak mikir umpamanya istrinya masih cantik, ini suaminya lagi sakit, udah pesen duluan, mah jangan kawin lagi ya, jangan kawin lagi gitu, jangan nakal lagi gitu. Sudah pesan sama istrinya, itu kan kebun ada, toko ada, udah dipesen-pesen. Kenapa? Nah, mungkin kalau orang yang istiqomah tidak memikirkan keluarga, tidak takut pada alam yang akan dia tempuh. Kenapa? Wa abshiru bil jannah, karena sudah diperlihatkan
bahwa ada yang lebih bahagia, ada yang lebih istimewa, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak takut kepada masa yang akan dia tempuh dan juga tidak sedih karena meninggalkan keluarganya, karena meninggalkan istrinya atau meninggalkan suaminya. Ada di sana suaminya masih muda itu. Istrinya lagi sakit. Awas bapak, jangan kawin lagi. Nanti kalau kawin lagi saya nikah nanti akan ditarik gitunya kan. Orang-orang yang istiqomah tidak akan berpikir sejauh itu, karena ketika sakaratul mautnya sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa yang ada hanya kenikmatan bersama dengan Allah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan di dalam mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Mungkin kalau di sini ikuti Ustadz kita, ikuti Ustadz Mustafa. Beliau ketika ngajak ke taman kita ikut, ngajak manakib kita ikut, karena yang kita cari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin semangat, semakin nikmat di dalam mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyil hasini Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hasini Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyyil hasini Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah acara manaqib Syekh Qadir Jailani ini kita laksanakan dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar tambah manfaat dan maslahatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan kepada ibu dan akhwat saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara manaqib Syekh Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin